Sobat BMKG, dalam beberapa hari terakhir kondisi cuaca di Indonesia menunjukkan peningkatan intensitas hujan yang signifikan. BMKG mencatat hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar wilayah, namun hujan lebat hingga ekstrim tercatat di Jawa Tengah sebesar 188,4 mm per hari, di Banten 90,2 mm per hari, di Jawa Barat 89 mm per hari, dan Sumatera Selatan 50,6 mm per hari. Kejadian hujan lebat hingga ekstrim ini dipicu kombinasi faktor regional, terutama adanya sirkulasi siklonik di selatan Nusa Tenggara Barat yang berkembang menjadi bibit siklon tropis 96S, serta penguatan monsun dingin Asia. Monsun Asia yang aktif membawa suplai udara lembab dari Laut Cina Selatan menuju Selat Karimata hingga Pulau Jawa, dan bersama sirkulasi siklonik tersebut membentuk serta menguatkan daerah konvergensi yang luas di selatan Indonesia, khususnya Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara Barat, sehingga memicu pertumbuhan awan hujan yang intensif di wilayah-wilayah tersebut. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait bibit siklon tropis perkuat konvergensi di selatan Indonesia, waspada potensi cuaca ekstrim. Bersama saya Andika Hapsari, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, dinamika atmosfer global hingga lokal masih berpengaruh signifikan terhadap cuaca di Indonesia. Pada skala global, ENSO menguat pada fase negatif yang mengindikasikan La Nina lemah, ditambah suhu muka laut yang relatif hangat di sejumlah perairan Indonesia, sehingga pasokan uap air meningkat dan mendukung pembentukan awan hujan. Secara regional, MGO diperkirakan aktif melintasi Laut Maluku, Maluku Utara, Laut Halmahera, perairan utara Maluku Utara hingga Papua, serta pesisir utara Papua. Gelombang ekuator juga terpantau aktif dengan kombinasi MGO, gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuator di Samudra Hindia Barat Sumatera, sebagian Sumatera, Kalimantan, Maluku Utara, dan perairan utara Papua yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan potensi hujan di wilayah tersebut. Selain itu, siklon tropis Nokaen di Laut Filipina, utara Maluku Utara, diperkirakan menguat dengan angin maksimum 35 knot, tekanan 1000 hektopascal dan bergerak ke barat laut sehingga mempengaruhi pola angin terutama di utara Indonesia bagian timur. Bibit 96S juga diperkirakan persisten atau angin maksimum 20 knot dengan tekanan 1002 hektopascal dan memicu daerah konvergensi dari pesisir barat Sumatera, Riau, Jambi hingga Lampung, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Seram, dan Laut Arafura hingga Papua Barat yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi dan di sepanjang konvergensi serta konfluensi tersebut. Kemudian dalam sepekan ke depan juga berpotensi terjadi peningkatan seruakan dingin atau cold surge dari Asia, ditandai dengan perbedaan tekanan udara dari Gushi yang tinggi dan penguatan angin di Laut Cina Selatan. Kondisi ini mempercepat monsun Asia melintasi ekuator melalui Selat Karimata dan dapat meningkatkan potensi cuaca ekstrim di wilayah selatan Indonesia, khususnya Sumatera bagian selatan dan Pulau Jawa. Cuaca di Indonesia selama periode 16 hingga 18 Januari 2026 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai potensi peningkatan hujan intensitas sedang di Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan seluruh Papua. Selain itu, berpotensi terjadi hujan lebat dan dapat disertai kilat atau petir dengan kategori peringatan dini siaga hujan lebat hingga sangat lebat di Sumatera Selatan, Bengkulu, Pulau Jawa, NTB, dan Maluku. Waspadai pula potensi angin kencang di Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, seluruh Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 19 hingga 22 Januari 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai potensi peningkatan hujan intensitas sedang di Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, berpotensi terjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dengan kategori peringatan dini siaga hujan lebat hingga sangat lebat di Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, dan Sulawesi Selatan. Waspadai pula potensi angin kencang di Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Papua. Selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG terus menekankan pentingnya memantau informasi cuaca dari sumber resmi secara berkala. Sobat, perlu diketahui untuk prospek mingguan ini merupakan kondisi cuaca wilayah Indonesia secara umum, serta informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, termasuk cuaca ekstrim. Kemudian, menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, menjauhi pohon, bangunan, dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang, serta siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, dan longsor yang berisiko mengganggu aktivitas harian maupun kelancaran transportasi. Dan juga memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Salam sehat dan sampai jumpa.